Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Rasan sebagai pengisi suara. Episode 29, TSYK 28. Selamat mendengarkan semuanya. Tidak di sini, terus di mana? Emang ada perusahaan yang lebih bagus dari perusahaanku? Tanya Daniel kesal. Nyonya muda seperti tidak ingin terlibat dengan perusahaan prasetyo maupun Dinata. Jelas Ali. Cih! Daniel berdecih mendengar penjelasan Ali. Dia menghinar. Gumam Daniel menjengringai. Jadi perusahaan apa itu? Tanya Daniel. Perusahaan Atmaja, Tuan. Aku sisir cepatnya. Perintah Daniel tegas. Tapi Tuan Ucapan Ali terpotong karena tatapan mata tajam Daniel yang seolah ingin membunuhnya saat ini juga. Baik Tuan. Ali menunduk. Ali menghela nafas panjang. Lagi, dia harus bertindak kejam mengikuti mau tuan mudanya mengakuisisi perusahaan kecil macam Atmaja karena dirasa mengganggu tuan mudanya. Namun akuisisi kali ini bukan mengganggu seperti biasanya yang menghalangi bisnis prasetyo. Mengingat perusahaan prasetyo yang berdiri di bidang properti, kapal pesiar, pesawat, mall, hotel. Sedangkan perusahaan Atmaja mengelola bisnis makanan ringan dan alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Meski perusahaan Atmaja termasuk perusahaan besar dalam negeri, namun bagi perusahaan prasetyo yang mendunia dengan cabangnya dan beberapa negara tetangga menganggap perusahaan Atmaja hanya perusahaan kecil. Tarik semua peserta magangnya atau akuisisi. Seru Daniel memberi pilihan pada Ali saat berada di abang pintu dan berhasil membuat Ali membalikkan badan ke arah Daniel. Bukannya peserta magang di perusahaan sudah cukup? Tanya Ali. Kurang, ucap Daniel cepat. Baik Tuan, ucap Ali kemudian melangkah keluar. 2.100 mahasiswa magang di seluruh cabang Prasetyo Corp di Indonesia, ditambah 150 di kantor utama. Sedari dulu selalu dijatah sedemikian, namun karena istri kecilnya Tuan Daniel bersikukuh masih kurang. Ah, Nyonya muda, lagi-lagi karenamu. Batin Ali menjerit. Lebih baik menarik semua peserta magangnya daripada mengakuisisi perusahaan Atmaja yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan perusahaan prasetyo. Gumam Ali memasuki ruangannya. Biarlah peserta magang melimpah ruah di perusahaan. Toh yang menggaji juga bukan pakai uang aku. Ali mendesah dan mendudukkan dirinya di kursi kerjanya. Sementara di perusahaan Atmaja, gimana hari pertama magang? Ucap seseorang yang tiba-tiba duduk di depan meja Alicia. Alicia tersentak dan menoleh ke arah sumber suara. Long Ar, kaget gue. Ucap Alicia mendengelus dadanya. Hehehe, sorry. Ardi cengiran menampilkan sederetan gigi putihnya. Makan siang yuk, ajak Ardi. Alicia memutar bola mata, nampak menimbang ancakan Ardi. Boleh, tapi... Ya, mereka gue ajak juga. Potong Ardi yang tahu maksud Alicia bahwa Vilda dan Darius juga harus ikut. Oke. Alicia mengangkat tangan kanannya membentuk oke, disertai senyuman manis juga tentunya. Mereka berempat menuju kantin perusahaan. Beberapa karyawan Atmaja yang melihat mereka menunduk. Ada juga yang diam-diam menatap iri. Bagaimana tidak, mereka itu hanya peserta magang. Namun mereka seolah disegani berkat sang putra pemilik perusahaan yang ada di tengah-tengah mereka, Ardi Atmaja. Juga biasanya peserta magang itu identik dengan tangan kanan semua karyawan. Disuruh untuk buat kopi lah, fotokopi lah, belikan cemilan, disuruh ini dan itu. Namun untuk Alicia, Vilda dan Darius, itu tidak berlaku karena Ardi. Namun Ardi tidak memberitahu pada mereka bahwa mereka diberikan hak istimewa. Sebab jika ketiganya tahu, mereka pasti tidak akan terima dan tidak enak. Dan Ardi tidak mau itu, sebab utama baginya adalah kenyamanan untuk Alicia. Gadis yang menempati hatinya sejak 3 tahun lalu saat PMB, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma dulu. Berbeda dengan para peserta magang di perusahaan prasetyo, mereka 150 orang, termasuk Maura, sibuk kesana kemari jadi kaki tangan ribuan karyawan Prasetyo Corp. Jangan tanyakan lagi gimana raut wajah para peserta magang, kusut sana sini, sebab mereka juga sibuk kesana kesini, kaki pegal dan badan letih. Bahkan ada peserta magang yang sudah melepas sepatu pantoffelnya karena kakinya lecet. Bos dan karyawan perusahaan prasetyo memang kejam rupanya. Belikan cake di coffee shop sebelah ya, ucap salah satu karyawan saat melihat Maura baru saja selesai memfotokopi berkas di ruangan fotokopi karyawan di lantai dasar atas perintah sekretaris Ali tadi. Padahal di ruangan Ali di lantai 30 semuanya lengkap di sana, namun Ali beralasan mesinnya rusak. Dan dengan berat hati dan penuh keterpaksaan, Maura turun ke lantai dasar. Gue bukan pesuruh lo ya, bentak Maura tak terima. Bahkan di tangannya sudah banyak berkas yang sampai ia pegang.
Saking banyaknya, juga status Maura yang akan jadi adik ipar dari Presiden Pasar Tiongkok. Dia tidak akan membiarkan harga dirinya direndahkan oleh karyawan prasetyo. Oh, berani juga loh ya, ucap salah satu karyawan wanita maju mendekat. Belum 1 hari udah kebantah loh, bentak karyawan wanita itu. Maura menghempas kasar berkas itu ke lantai dan mengenai kaki karyawan wanita. Sengaja. Aduh, pekik wanita itu. Maura mengangkat dagunya sombong dan bersikap dada. Lo pikir lo siapa berani nyuruh gue, hah? Bentak balik Maura. Asal lo kalian semua tahu, tunjuk Maura satu persatu pada karyawannya di sana. Gue ini calon adik ip. Apa yang kamu lakukan anak magang? Suara berat dari belakang Maura berhasil memotong ucapan Maura. Semua orang menoleh ke arah sumber suara dan sontak mata mereka membulat dan segera menunduk. Kak Daniel, gugup Maura, namun ia merasa terselamatkan karena kemunculan Daniel di sana. Semua karyawan mendengar Maura susah payah menelan ludah. Kak Daniel, berarti dia adik dari presiden mereka. Tapi bukankah presiden Daniel tunggal? Jadi siapa gadis sombong ini yang memanggil presiden mereka dengan sebutan Kak? Kira-kira begitu para karyawan. Maura melangkah mendekat ke arah Daniel dengan menampilkan wajah memelasnya seolah ingin dikasihani. Peserta magang wajib mematuhi semua perintah karyawan, tak terkecuali. Tita Daniel menekan kata wajib dan berlaku pergi dari sana. Maura membulat tak menyangka dengan sikap Daniel terhadapnya. Bukankah Daniel harus bersikap baik padanya? Toh mereka akan menjadi keluarga jika Maura dan Daniel menikah nanti, pikir Maura. Hei, sekarang pun juga sudah keluarga keles. Kan Maura kakak ipar Daniel sekarang. Maura bodoh. Untuk penulis, para karyawan bernafas lega mendengar ucapan Daniel. Mereka bahkan menatap remeh pada Maura yang mengaku-ngaku. Bahkan Maura tak segan-segan menunjukkan sikap angkuh dan sombongnya. Tak terasa, waktu cepat berlalu. Sang sunset sudah siap menampilkan dirinya di permukaan langit barat. Alicia sangat menikmati hari pertama magangnya. Memang, ia tidak terlalu diberatkan dengan pekerjaan. Namun, ia tetap melakukan hal yang memang perlu Alicia lakukan. Alicia lelah, namun Alicia tetap semangat menampilkan senyum manis dan persahabatan pada semua karyawan Atmaja. Dan itu berhasil membuat mereka yang sebelumnya iri jadi suka dengan kepribadian Alicia. Lembut Beb, jangan sampai si Tuan Macan lebih dulu tiba di mansion, seru Alicia dari belakang. Oke semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.